إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatin arduha as-samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita terjemahkan ayat ini dalam bahasa Arab secara letterlek sebagaimana penjelasan sebagian ahli tafsir, ardun dalam bahasa Arab artinya lebar. Adapun panjang dalam bahasa Arab adalah tul. Dan dalam ayat ini Allah menyebutkan lebar surga dan Allah tidak menyebutkan panjang surga. Jadi kalau kita terjemahkan seakan-akan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Jika lebarnya sudah sedemikian seperti itu, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karena sebagian ulama berdalil bahwasanya surga yang Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa lebih luas daripada langit dan bumi. Adapun penyebutan langit dan bumi hanyalah pendekatan. Bukan berarti luasnya persis seperti langit dan bumi. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Bersegeralah kalian, berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Allah menggunakan kalimat ka, yaitu seperti atau mirip. Namun sebagaimana penjelasan para ulama bahwasanya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kalaulah surga itu luasnya seluas langit, maka itu sudah cukup sangat luas. Karena langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan kedua mata kita ini. Ada makhluk yang lebih luas daripada langit, seperti kursi Allah Subhanahu wa taala, seperti arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi makhluk yang bisa kita lihat dengan mata kita di bumi ini adalah langit. Kita tidak tahu mana pangkalnya dan kita tidak tahu mana ujungnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum asyaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah penciptaan langit yang kami bangun langit tersebut? Jawabannya lebih hebat penciptaan langit. Begitu luas langit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Langit yang kami ciptakan dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Kita lihat langit begitu luas. Berada di dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Sungguh luar biasa luas langit ini. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka sangat luas.
Bagaimana lagi kalau luasnya lebih daripada langit? Oleh karenanya, di antara hal yang menggambarkan akan luasnya surga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tentang kisah seorang yang paling rendah kedudukannya di surga. Kata Rasulullah SAW, "Inni la'alamu akhira ahli nari dukhulan minha." Aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Wa akhira ahli jannati dukhulan. Dan aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu rajulun, seorang yang dia keluar dari neraka atau melewati sirat, ya. Yamshi marratan wa yatbuk marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur, ya, tasfa'uhun nar, terkadang dia dihantam wajahnya oleh api sehingga menghitam wajahnya. Tatkala dia selamat dari neraka, maka dia mengatakan, tabarakalladzi najjani minki. Ya. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Sungguh Allah telah memberikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. Lalu Allah berkata kepada orang ini, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Wa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan kepada lelaki ini, orang yang paling rendah di surga, bahwasanya surga sudah penuh. Maka dia kembali kepada Allah, dia berkata, "Ya Rabb, wajadtuha mal'a." Ya Rabbku, aku mendapati surga sudah penuh. Kata Allah, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalihha. Sungguhnya aku berikan kepada engkau kapling di surga seperti luasnya bumi ini dan 10 kali lipatnya. Seperti luasnya bumi ini dan 10 kali lipatnya. Artinya 11 kali lipat bumi. Luasnya 11 kali bumi ini. Maka orang ini tidak percaya tatkala disampaikan oleh Allah demikian. Artinya dia tahu dia orang paling rendah, baru selamat dari neraka, baru selewat dari sirat, kemudian diberikan kenikmatan yang luar biasa seperti ini. Maka dia berkata, "Atastahzi bi wa anta rabbul alamin." Ya Allah, engkau ngejek saya padahal engkau Tuhan. Ya. Apakah aku diberikan kenikmatan seperti ini? Allah berikan. Kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilatan." Itu adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Kita bisa bayangkan kalau orang yang paling rendah di surga kedudukannya, dia memiliki kapling istananya 11 kali bumi ini, maka bagaimana lagi dengan penghuni-penghuni surga yang lainnya? Ini menunjukkan surga itu sangat luas. Surga itu sangat luas. Seorang berbahagia tatkala dia adalah raja dari satu kapling kecil di dunia ini. Ada misalnya raja suatu negara, taruhlah seorang menjadi raja Indonesia atau menjadi raja Arab Saudi, dia sudah bahagia melihat luasnya wilayah dia begitu luas. Bagaimana lagi dengan raja dunia? Bagaimana lagi dengan raja 11 kali lipat dunia? Inilah penghuni surga yang paling rendah. Dan tatkala kita berbicara tentang kaplingan surga yang begitu luas bagi penghuni surga yang paling rendah, kita tidak berbicara tentang kaplingan surga yang kosong melompong, tidak. Tetapi Allah siapkan bagi dia istana, ya, dengan kaplingan yang seluas 11 kali lipat dunia. Sangat luas sekali dan berisi dengan berbagai macam kenikmatan dan berisi dengan berbagai macam keindahan. Yang kalau kita berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga, maka di luar daripada daya imajinasi kita. Ya, di luar dari daya kemampuan berfikir kita. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada sesuatu pun di surga jika dibandingkan dengan dunia kecuali hanya sekedar nama. Nama boleh sama, namun hakikatnya seluruhnya berbeda. Cukuplah Rasulullah SAW bersabda tentang bangunan di surga, "Labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah wa milatuha miskul adfar wa hasba'uha lu'lu' wal yaqut wa turbatuha za'faran." Bangunan yang ubinnya, yang batanya terbuat dari emas, bata yang terbuat dari perak, semen untuk menggabungkannya adalah terbuat dari minyak kasturi, kerikilnya terbuat dari permata, terbuat dari mutiara, intan berlian, dan pasirnya terbuat dari za'faran. Ya. Belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang sungai-sungai yang ada di surga. Anharun mimma'in ghairi asin. Sungai-sungai yang isinya air segar yang tidak pernah berubah kesegarannya. Wa anharun, sungai-sungai min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai yang isinya adalah susu, air susu yang tidak berubah rasa dan baunya. Kalau susu di dunia jika dibiarkan akan menggumpal dan berubah menjadi kecut, ya, tidak lagi indah. Adapun susu di
surga tidak demikian. Lam yataghayyar ta'muh, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah ya rasa dan baunya. Karena orang kalau menghayalkan ada susu yang ditumpahkan di kolam, maka dalam beberapa hari dia akan berubah menjadi kecut, menjadi bau, menggumpal. Adapun susu di surga tidak demikian. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya khamar-khamar. Bir-bir mengalir di dalamnya, akan tapi bir-bir yang ada di surga tidak menjadikan mabuk, tidak menjadikan pening, tetapi isinya hanyalah kelezatan. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai yang berisi ya madu yang telah dimurnikan. Kemudian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang istri di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajun mutahharah. Allah siapkan istri-istri yang disucikan. Kata para ulama, disucikan luar dan dalamnya, lahir dan batinnya. Lahirnya disucikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap wanita yang masuk surga, wanita dunia yang masuk surga, maka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada kotorannya, tidak ada air kencingnya, tidak ada ingusnya, tidak ada ludahnya, tidak ada kotorannya, bersih. Pantas jika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, inna rajula min ahlil jannah la yu'aniku al-hawra 70 sanah la tamalluhu wa la yamalluha. Sungguhnya seorang lelaki penghuni surga akan memeluk bidadari di surga selama 70 tahun dia peluk. Dia tidak bosan dari bidadari tersebut, dan bidadari tersebut tidak bosan darinya. Kenapa? Karena bersih mengeluarkan aroma yang begitu indah dan harum, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan min ahli al-jannah italat ala ahli dunya la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha." Seandainya ada wanita di surga nongol di atas muka bumi ini, maka akan memberikan terang benderang di atas muka bumi ini. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, seluruhnya terang karena cahaya yang keluar dari wajah sang bidadari. Wa la mala'at ma bainahuma riha. Bukan cuma itu, bahkan bumi ini akan bau semerbak. Dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung barat sampai ujung timur, seluruhnya bau harum. Kenapa? Dari bau harum yang keluar dari tubuh sang wanita tersebut. Maka wajar wanita tersebut dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zahirnya. Batinnya pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wanita tersebut memiliki akhlak yang mulia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami bersihkan seluruh yang masuk surga, dibersihkan hatinya. Maka para wanita-wanita di surga tidak ada yang mengangkat suara kepada suaminya, tidak ada yang berteriak kepada suaminya, tidak ada yang tukang protes kepada suaminya, tidak ada yang tukang menuntut kepada suaminya. Kenapa dibersihkan hatinya? Tidak pernah dia membandingkan suaminya dengan lelaki yang lain. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf. Mereka adalah para bidadari yang menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak pernah melirik kepada lelaki yang lain. Yang jadi pusat perhatian mereka, pusat pelayanan mereka hanyalah suami mereka. Mereka tidak pernah melihat lelaki yang lain. Mereka tidak pernah melihat lelaki yang lain. Bagaimana mereka membandingkan suaminya dengan lelaki yang lain? Sementara pandangan mereka hanya tertunduk dan tertuju kepada suaminya. Oleh karenanya mereka berakhlak yang mulia. Mereka tidak sering keluar rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurum maqsuratun fil khiyam." Para bidadari yang terpingit dalam kemah-kemah. Mereka senantiasa menunggu kedatangan suami mereka dengan penuh kerinduan. Jika suami pulang, maka pasti mendapati para bidadari siap melayani. Tidak seperti sebagian wanita di dunia yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Tatkala suaminya pulang, dia tidak mendapati istrinya. Oleh karena saya katakan para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Jikalau penghuni surga yang paling rendah diberikan kaplingan di surga begitu luas 11 kali lipat dunia dengan berbagai macam kemewahan, dengan berbagai macam keindahan, dengan berbagai macam panorama, maka bagaimana lagi dengan penghuni-penghuni surga yang lain? Semoga kita termasuk dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwani. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, masuk surga merupakan impian semua orang. Bukan cuma impian kita, orang-orang yang mungkin imannya pas-pasan seperti kita. Bahkan impian para surga, bahkan impian para anbiya, bahkan impian para rasul, bahkan impian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan bagaimana para anbiya mereka berdoa agar dianugerahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa diabadikan dalam Al-Qur'an. Waj'alni min warathi jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mencontohkan banyak doa untuk minta surga. Di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, di surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Rasulullah SAW juga memotivasi para sahabat untuk minta surga. Dan para sahabat juga mereka yang minta surga. Ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu dan danataka wala dan danata Mu'adz. Ya Rasulullah, aku tidak pandai untuk berdoa sebagaimana doamu dan doanya Mu'adz. Ya, sahabat ini tidak pandai menyusun kata untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan la uhsinu dan danataka wala dan danata Mu'adz. Saya tidak mampu, tidak bisa berdoa seperti doamu wahai Rasulullah dan doanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Walakinni as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Akan tapi aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari neraka jahanam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haulaha nudandin. Kami, saya dan Mu'adz, permintaannya juga sekitar itu aja. Ya, sekitar itu, minta surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Oleh karenanya, tentu kita semua bermimpi dan berhayal, berangan-angan untuk bisa menjadi penghuni surga. Maka kita harus bersegera dalam meraih surga. Rasulullah SAW, ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala kalau berbicara tentang surga, tentang kebaikan, Allah suruh berlomba. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabiku, berlombalah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u, bersegeralah, kata Allah Subhanahu. Cepatlah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah menyebutkan nikmat surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga, berlomba-lomba, bersainglah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan dunia, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk qanaah. Kata Rasulullah SAW, la tanzuru ila man fawqakum, jangan lihat ke atas. Walakin inzuru ila man asfala minkum, tapi lihat ke bawah. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena hal ini akan menjadikan kalian tidak meremehkan dan tidak merendahkan nikmat Allah. Kalian akan pandai bersyukur kalau lihat ke bawah. Tapi kalau seorang lihat ke atas, sudah diberikan kenikmatan, tidak pernah merasa cukup, tidak qanaah, selalu lihat ke atas, maka dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena dunia tidak ada titik klimaksnya. Seorang sudah punya ini akan minta lagi. Seandainya dia ada kebutuhan, enggak jadi masalah. Tetapi kebanyakan yang membinasakan manusia bukan karena kebutuhan, dia sudah cukup, namun ingin yang lebih. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian takatsur, berlomba-lomba untuk berbanyak. Dan tidak akan berhenti, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kuburan baru berhenti dari berlomba-lomba. Bukan karena dia kekurangan. Kalau seorang habis waktunya gara-gara kurang makan, tidak bisa punya rumah, ini wajar. Kenapa? Dia ingin memenuhi kebutuhan primernya. Tetapi yang jadi masalah, rumahnya sudah ada, kendaraannya sudah ada, tetapi dia ingin yang lebih. Allah sudah kasih dia kecukupan, tidak pernah selesai, ingin lagi, dan tidak ada titik klimaksnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithan, wa la yamla'u jawfahu ila turab." Seandainya anak Adam diberikan 2 lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah terpenuhi mulutnya dengan tanah, maka dia berhenti dari berlomba-lombanya tersebut. Oleh karenanya, ya, yang diajarkan oleh syariat adalah tidak qanaah dalam urusan akhirat, berlomba-lomba. Adapun masalah dunia kita disuruh qanaah. Namun yang jadi masalah, kebanyakan manusia terbalik. Mereka untuk urusan akhirat mereka qanaah. Tidak berlomba-lomba. Untuk urusan dunia mereka tidak qanaah. Untuk urusan akhirat mereka merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Alhamdulillah saya salat 5 waktu. Alhamdulillah saya tiap hari baca Al-Quran 1 halaman. Ya. Dia tidak lihat bahwasanya ada orang yang baca Al-Quran tiap hari 1 juz. Oleh karenanya, untuk masalah akhirat berlomba-lomba. Dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berlomba-lomba. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW tatkala dalam perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Wahai para sahabatku, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari, seorang sahabat dari kaum Ansar. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya." Maka dia berkata, "Bakhin, bakhin." Bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan yang menunjukkan kekaguman. Wow, hebat, luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin, bakhin." Apa yang buat engkau mengucapkan bakhin, bakhin, wahai Umair bin Humam? Kata beliau,
Wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Bukan apa-apa ya Rasulullah, saya hanya berharap agar saya termasuk dari penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha. Sungguhnya engkau termasuk dari penghuni surga. Tatkala dia mendengar vonis dari Nabi bahwasanya dia adalah penghuni surga, maka Umar bin Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu segera mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minhunna, kemudian dia makan dari butiran-butiran korma yang dia miliki. Kemudian dia berkata, la in hayaitu hatta akula min tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan korma ini seluruhnya, ini merupakan kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun melempar kormanya, lalu dia masuk dalam medan pertempuran, kemudian dicatat mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di akhirat kelak di antara penyesalan orang yang beriman, dan ini pendapat banyak dari ahli tafsir, tatkala seorang beriman dikatakan oleh Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia berkata pada hari kiamat kelak, kenapa dahulu saya tidak beramal soleh di dunia, li hayati, untuk kehidupanku di akhirat. Ucapan ini diucapkan oleh orang kafir yang tidak beriman, dia menyesal kenapa dulu tidak beriman. Diucapkan oleh para pelaku maksiat, menyesal kenapa dulu dia bermaksiat. Bahkan diucapkan oleh orang yang beriman, dia menyesal kenapa dia dulu kurang amal solehnya. Di dunia dia sholat malam, di dunia dia berbakti sama orang tua, di dunia dia berinfak, dia baca Al-Quran, namun dia menyesal kenapa dahulu bakti saya sama orang tua kurang. Kenapa pemberian saya sama orang tua cuma sedikit. Kenapa saya pelit terhadap orang tua. Dia baca Quran, namun dia mengatakan kenapa baca Quran saya dulu di dunia sedikit. Dia sholat malam, namun dia berkata kenapa saya cuma sholat malam sedikit. Ya, kenapa ini menunjukkan bahwasanya sebelum tiba hari kiamat, sekarang saatnya kita beramal dan berlomba-lomba. Ya, Ramadan telah berlalu. Di bulan Ramadan manusia banyak berlomba-lomba. Akan tapi ingat, sekarang telah tiba waktu ujian. 11 bulan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belenggu-belenggu setan telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah Anda menjadi orang yang hanya mengenal Allah tatkala bulan Ramadan. Bi'sa qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Sungguhnya Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah Allah yang kita sembah juga di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang berusaha istiqamah setelah bulan Ramadan, tetap melaksanakan salat malam, meskipun mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi dia istiqamah, tetap baca Al-Quran, hari-hari harus dilalui dengan ada lembaran-lembaran Quran yang kita baca, meskipun mungkin tidak satu juz sebagaimana di bulan Ramadan, tapi harus ada lembaran-lembaran yang kita buka. Maka sungguh menyedihkan orang-orang yang meninggalkan salat malam di malam Lebaran, sudah tidak salat malam meskipun satu rakaat. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekarang di hadapan kita ujian, ya, dan kita berharap agar Allah mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan berikutnya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.